Bayangkan migrasi manusia tahunan terbesar di bumi. Jutaan orang bergerak serentak di waktu yang sama, jalan tol macet total sampai puluhan kilometer, udara panas yang memanggang aspal, klakson bersahutan, dan tingkat stres yang pasti memuncak di dalam setiap mobil. Iya, itu mimpi buruk logistik sebenarnya. Benar banget. Nah, sekarang bayangkan mencoba mengendalikan kekacauan absolut itu dan justru menyediakan tingkat kenyamanan yang kayak oase gitu. Dan luar biasanya mereka melakukan itu secara gratis. Beroperasi 24 jam penuh selama berhari-hari. Tanpa ada yang dibayar. Iya, tanpa ada satupun yang dibayar. Makanya, di penelusuran mendalam kali ini, kita bakal membedah tumpukan dokumen dan visual di meja kita ini untuk melihat gimana sih hal itu bisa terjadi. Materinya sangat kontras ya kali ini. Banget. Kita punya desain logo kampanye, terus ada foto udara dari sebuah posko istirahat yang sangat masif di Klaten. Ada juga 2 gambar barisan pria dan wanita dengan berbagai seragam warna-warni yang jujur aja tampak kayak divisi taktis. Dan dokumen sejarah yang merinci sayap-sayap organisasi Muhammadiyah. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar infrastruktur sosial di balik tradisi mudik ini kan? Tepat. Gimana sebuah organisasi sipil yang umurnya udah seabad lebih bisa mengungguli efisiensi logistik banyak perusahaan modern. Kalau kamu mendengarkan ini, kamu mungkin pernah terjebak di jalur mudik yang menyiksa itu. Dan hal yang paling krusial dari materi kita hari ini adalah menelusuri mekanismenya. Maksudnya, gimana kamu menciptakan struktur di tengah pusat badai kepanikan logistik? Nah, mari kita mulai dari janji yang mereka tawarkan ke para pemudik sebelum kita ngomongin siapa yang kerja di lapangan. Kita punya gambar logo kampanye di sini. Namanya Mudikmu Aman. Visualnya sangat harfiah ya, Benar. tapi syarat makna. Benar. Ada tipografi emas tebal dengan logo matahari khas Muhammadiyah. Terus di atasnya ada siluet gedung-gedung pencakar langit kota besar, lalu ada jalan raya yang membentang dengan mobil klasik yang melaju ke arah pohon rindang dan rumah sederhana. Dan diapit sama lokasi peta kan, kayak di aplikasi navigasi? Iya, persis. Itu kayak peta jalan emosional para pemudik gitu loh. Dari hiruk-pikuk beton menuju kehangatan rumah. Mari kita bedah ini. Hangatan organik. Tapi janji visual tentang keamanan dan kenyamanan ini adalah beban yang sangat berat untuk direalisasikan. Sangat berat. Mengatakan perjalananmu akan aman itu satu hal, tapi mengeksekusinya di tengah ratusan ribu kendaraan yang kelelahan, itu hal lain. Nah, disinilah foto udara dari posko di Klaten ini bikin saya tercengang. Coba lihat lanskapnya. Ini bukan tenda terpal pinggir jalan yang cuma diikat ke tiang listrik, gitu loh. Latar belakangnya megah banget ya, Gunung Merapi kan itu? Kayaknya sih Merapi. Ada hamparan sawah hijau, siluet candi, dan langit senja yang indah banget. Tapi di tengah-tengahnya ada fasilitas raksasa yang dikelola dengan tingkat profesionalisme yang wow. Benar, area parkir beraspal yang tata letaknya sangat terstruktur. Itu penting buat mencegah penumpukan kendaraan. Ada panggung utama dan layanan kesehatan dasar juga. Dan tunggu, lihat bagian sudut ini. Ada pojok laktasi atau ruang menyusui dan area eduker anak lengkap dengan prosotan. Hah? Prosotan di pinggir jalan tol? Iya, maksud saya kalau cuma bagi-bagi air mineral gratis di pinggir jalan itu hal biasa. Tapi menyediakan ruang privasi terstandar untuk ibu menyusui. Dan arena bermain untuk anak balita yang mungkin lagi tantrum parah di tengah perjalanan antar provinsi. Itu butuh pemahaman perilaku konsumen yang sangat spesifik. Banget. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan semua operasi sekompleks ini selama berhari-hari? Pertanyaan tentang siapa dan mekanismenya itu membawa kita ke dokumen inti dari tumpukan sumber kita. Jawabannya ada pada konsep organisasi otonom atau disingkat ORTOM. Oh, yang direpresentasikan oleh 2 gambar barisan karakter berseragam ini ya? Tepat, gambar Putra 2 dan Putri 2. Ini unik banget. Wajah mereka nggak terlihat, tapi seragam mereka beda-beda. Kayak melihat line-up karakter dari video game. Ada seragam bela diri merah terang dengan sabuk biru, terus ada seragam pramuka haki dengan kacu hijau. Ada jas kuning, kemeja batik hijau, sampai seragam bermotif kamuflase militer. Nah, apa hubungannya seragam-seragam ini dengan posko mudik tadi? Ini adalah representasi visual dari sistem desentralisasi mereka. Maksudnya mereka nggak kerja dari satu komando terpusat? Enggak, Muhammadiyah tidak bekerja sendirian sebagai satu entitas tunggal dari atas ke bawah.
Mereka memecah diri ke dalam Ortom. Oke. Ortom ini adalah badan yang diberi kebebasan penuh, hak penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Anggarannya sendiri, pembinaan warganya sendiri, selama tujuannya tetap sejalan dengan induknya. Menarik. Jadi, apa makna dari semua ini di lapangan? Ini mirip kayak universe superhero nggak sih? Atau divisi khusus di perusahaan raksasa? Ada divisi khusus pemuda, khusus mahasiswa, khusus bela diri. Masing-masing punya kekuatan dan seragamnya sendiri. Analogi yang sangat bagus. Dan itulah yang mencegah tumpang tindih tugas di lapangan. Kalau menggunakan sistem hierarki korporat tradisional, akan terjadi kemacetan birokrasi atau bottleneck. Benar juga. Kamu kan nggak bisa menunggu surat persetujuan dari pusat di Jakarta hanya untuk katakanlah menambah pasokan obat di posko Klaten pada jam 3 pagi? Pasti keburu kacau ya. Jadi, sistem Ortom ini ngasih mereka kelincahan operasional. Tapi, dari mana mereka dapat orang-orangnya? Maksud saya, mesin relawan ini butuh bahan bakar berupa manusia yang dedikatif. Nah, untuk menjawab itu, kita harus menelusuri akar sejarah pasukan relawan ini. Teks kita merinci sejarah 7 Ortom ini. Dan percayalah, ini bukan sesuatu yang dibangun semalam. Iya, rentang waktunya panjang banget. Evolusinya dimulai dari tahun 1917. 100 tahun lebih. Benar, tahun 1917 dengan berdirinya Aisyah. Tapi ada satu detil fakta sejarah di dokumen ini yang bikin saya agak merinding saking kerennya. Sebelum resmi menjadi Aisyah, pergerakan perempuan ini tuh berawal dari kelompok pengajian bernama Sopo Tresno. Sopo Tresno? Iya, yang secara literal artinya siapa suka atau siapa cinta. Untuk sebuah pergerakan di awal abad ke-20, nama itu terdengar sangat puitis dan humanis kan? Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah taktik sosiologis yang sangat tajam pada masanya. Oh iya? Gimana tuh? Di era itu, memobilisasi perempuan untuk keluar rumah dan berorganisasi adalah hal yang sangat tabu. Kalau Nyai Ahmad Dahlan saat itu menggunakan nama yang kaku atau birokratis, Nggak bakal ada yang mau datang ya? tepat, pendekatannya harus melalui cinta, ketertarikan sukarela, dan ruang aman. Begitu mereka berkumpul karena suka, barulah edukasi dan pemberdayaan pergerakan wanita itu dimasukkan. Itu cerdas banget sih. Dan evolusi dari kelompok suka-suka itu luar biasa cepat. Karena pada tahun 1931, dokumen ini menyebutkan munculnya Nasyiatul Aisyah. Betul, itu adalah wadah khusus untuk remaja putri Islam. Nah, saya agak penasaran di bagian ini. Kenapa harus repot-repot dipisah? Bukankah secara administrasi lebih gampang kalau semua perempuan, mau tua mau muda, digabung aja dalam satu organisasi? Secara administrasi mungkin lebih efisien, ya. Tapi secara pedagogi atau pendidikan, itu bisa jadi bencana. Bencana gimana? Pemisahan ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1930-an, mereka udah sadar tentang psikologi perkembangan. Kebutuhan sosial, emosional, dan cara pembinaan seorang gadis remaja usia 15 tahun itu sama sekali berbeda dengan ibu-ibu usia 40 tahun. Ah, masuk akal. Kalau digabung, si remaja ini bakal canggung ya? Tepat. Kalau digabung, remaja-remaja ini nggak akan pernah punya ruang untuk memimpin. Mereka selamanya cuma jadi pengikut ibu-ibunya. Dengan Nasyiatul Aisyah, mereka punya laboratorium kepemimpinan yang disesuaikan dengan usia mereka. Mereka dikasih ruang buat bereksperimen, buat salah, dan buat mimpin tanpa di-micromanage oleh generasi yang lebih tua. Keren! Oke, dari kekuatan perempuan, dokumen ini juga menyoroti seragam pramuka bernuansa kahi tadi. Hizbul Waton. Nih, awalnya kelompok kepanduan ini tuh menggunakan nama Belanda, Pathfinder Muhammadiyah. Pathfinder itu sebutan buat pramuka zaman Hindia Belanda, kan? Betul, tapi kemudian Kiai Haji Hajid mengusulkan perubahan nama menjadi Hizbul Waton. Yang artinya golongan cinta tanah air. Bayangkan konteksnya. Ini di era kolonial, mengubah nama secara terang-terangan menjadi golongan cinta tanah air, itu adalah bentuk pernyataan sikap politik yang sangat berani. Mereka menanamkan nasionalisme langsung ke dalam kurikulum fisik, baris berbaris, dan mental anak-anak muda sejak dini. Oke, jadi Hizbul Watan ini membangun fondasi fisik dan cinta tanah air sejak usia anak-anak. Tapi, anak-anak ini kan bakal tumbuh besar. Tentu. Ketika mereka masuk ke fase remaja atau jadi mahasiswa yang mulai banyak nanya, mulai kritis, baris berbaris aja nggak bakal cukup buat nahan ketertarikan mereka. Gimana ekosistem ini melengkapi kebutuhannya? Disinilah letak kejeniusan regenerasi mereka.
Mereka merespons biologi dan fase berpikir kritis dengan menciptakan divisi-divisi baru. Coba lihat datanya. Ada rentetan kelahiran organisasi kader lainnya pasca kemerdekaan. Kita lihat di sini. Ada Pemuda Muhammadiyah di tahun 1932. Terus Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM di tahun 1961. Lalu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, di tahun 1964. Hal yang paling menarik dari rentetan itu adalah polanya. Bagaimana mereka secara sistematis menargetkan setiap fase kehidupan intelektual seseorang. Dari pelajar, naik jadi mahasiswa, lalu jadi pemuda dewasa. Kerja, Pemuda Muhammadiyah memberikan ruang jejaring sosial. Pipa kaderisasinya nggak terputus. Pantesan mereka nggak pernah kehabisan tenaga. Tapi, tunggu, ada satu yang agak menyimpang dari jalur intelektual ini. Seragam merah terang tadi. Tapak Suci Putra Muhammadiyah, didirikan tahun 1963. Nah, ini pencaksilat kan? Kenapa organisasi sosial keagamaan merasa perlu bikin sayap pencaksilat resmi? Kalau kita lihat konteks zamannya, tahun 1963 itu kan masa pergolakan politik yang cukup panas di Indonesia. Oh ya, era 60-an ya? Betul. Jadi memiliki kekuatan fisik sebagai bela diri, olahraga, sekaligus mempertahankan budaya bangsa itu krusial. Ini bukan sekedar ekstrakurikuler buat cari medali. Jadi ini soal ketahanan fisik dan kedisiplinan. Kalau saya bayangkan sebagai pendengar, ini luar biasa sih. Bayangkan kamu punya sebuah komunitas yang mengawal perkembanganmu dari anak-anak di kepanduan, remaja di IPM, mahasiswa di IMM, sampai dewasa. Dan masing-masing melatih skill yang beda-beda. Intelektual, ketahanan fisik, kepemimpinan, semuanya dilatih. Nah, sekarang waktunya kita gabungkan kekuatan 7 divisi khusus ini. Kita udah paham teori dan sejarahnya, gimana hal ini diaplikasikan di Medan Klaten. Gimana sinergi di posko Mudikmu Aman yang masif tadi. Menggabungkan semua informasi yang ada, kita bisa melihat gambaran logis pembagian tugasnya. Ini bukan sekedar gerombolan orang berkumpul tanpa arah. Jadi gimana mereka membagi tugas fasilitas sebanyak itu? Ingat fasilitas educare anak dengan prosotan tadi. Iya, jujur agak ngeri ngebayangin balita-balita yang lagi stres diserahkan ke sembarang relawan. Tapi mereka bukan sembarang relawan. Fasilitas educare itu sangat mungkin dikelola oleh Nasyiatul Aisyah atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh, remaja dan pemudi yang energinya masih banyak. Tepat, mereka punya pendekatan yang lebih ceria dan energetik untuk menghadapi anak-anak dibanding bapak-bapak kan? Masuk akal banget. Terus untuk layanan kesehatan dan pojok laktasi? Disinilah ibu-ibu Aisyah mengambil alih. Layanan medis dasar dan ruang menyusui butuh kepekaan insting, empati, dan pengalaman langsung. Ibu-ibu ini tahu persis standar kebersihan dan privasi yang dibutuhkan seorang ibu menyusui di jalan tol. Tanpa perlu nanya SOP ke pusat, mereka otomatis ngerti. Terus, siapa yang bertugas ngatur parkiran beraspal yang luas tadi? Dan ngamanin posko 24 jam? Itu pasti melibatkan ketangkasan pemuda Muhammadiyah, pesilat tapak suci, atau pandu Hizbul Watan. Ah, pantesan. Mereka yang punya ketahanan fisik hasil latihan bertahun-tahun, mengamankan logistik dan mengatur arus lalu lintas di bawah terik matahari atau tengah malam buta. Ini benar-benar mesin yang berputar dengan presisi. Tapi, ada satu observasi di bagian akhir dokumen ini yang sangat bikin saya takjub. Ini bukan cuma soal manusianya, tapi infrastrukturnya. Bagian jaringan titik lokasi ya? Betul. Ini bukan cuma satu tenda raksasa. Mereka punya jaringan 6 lokasi titik kritis di Klaten. Coba saya bacakan daftarnya. Silahkan. Pertama, di wilayah kota ada Masjid Ar-Rahmah PDM. Kedua, di Jatinom Raya ada Masjid Al-Azhar Puluhan. Ketiga, SMK Muhammadiyah Ceper. Keempat, SMK Muhammadiyah 11 Jogolanan. Kelima, di Simpang 5 Candi Sewu Prambanan. Dan keenam, Gedung Dakwah Muhammadiyah Wedi. Apa yang kamu tangkap dari pola 6 lokasi itu? Lokasi-lokasi ini, masjid, SMK, SMP, gedung dakwah. Ini menunjukkan kalau mereka nggak menyewa lahan komersial baru. Mereka memanfaatkan infrastruktur gedung yang udah mereka miliki, yang kebetulan lagi kosong karena libur lebaran, dan mengubahnya menjadi rest area komprehensif. Itu efisiensi tingkat tinggi.
Bener banget. Dari sudut pandang manajemen risiko dan logistik, itu jenius. Biaya overhead operasional turun drastis. Nggak perlu sewa lahan mahal. Persis. Dan yang paling penting, fasilitas dasarnya udah ada. Sekolah dan masjid pasti udah punya deretan toilet yang layak, pasokan air bersih yang stabil, dan colokan listrik. Nggak perlu repot bawa genset atau pasang toilet portable yang baunya kemana-mana ya. Nah, itu dia. Dan mengubah ruang kelas menjadi ruang istirahat ber-AC atau pojok laktasi itu jauh lebih mudah dikontrol daripada mendirikan tenda terpal di lapangan tanah. Inilah bedanya kumpulan relawan amatir dengan institusi yang punya ekosistem matang. Wow, jadi sebagai kesimpulan dari penelusuran kita hari ini, di balik spanduk visual Mudikmu Aman yang tampak sederhana itu, ternyata ada sejarah kaderisasi panjang sejak 1917 ya. Betul. Kisah tentang bagaimana sebuah komunitas membangun ekosistem manusia yang sangat terstruktur, dari pengajian Sopotresno hingga latihan fisik tapak suci. Semuanya siap dimobilisasi kapan saja demi kemanusiaan dan kenyamanan para musafir. Dan itu semua dijalankan secara independen lewat ortom-ortom mereka. Nggak heran poskonya bisa sekelas oase di tengah padang aspal. Jadi, untuk kamu pendengar kita hari ini, lain kali kalau kamu lagi mudik atau melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, lalu kamu memutuskan mampir ke salah satu tenda relawan ini, ingatlah ini. Senyum remaja yang menyambut anakmu bermain, atau segelas teh hangat yang disodorkan oleh seorang ibu, dan pemuda yang sigap ngatur parkiran mobilmu, itu mungkin adalah hasil dari sistem kaderisasi yang usianya udah lebih dari 100 tahun. Sebuah mesin relawan yang ditempa oleh waktu. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Apa itu? Jika struktur organisasi akar rumput seperti Ortom ini bisa dengan begitu presisi dan tanpa pamrih mengelola logistik migrasi manusia tahunan terbesar di negara ini, tantangan sosial masif apa lagi yang sebenarnya bisa kita selesaikan? Maksudnya, kalau kita bisa mereplikasi model ini ke hal lain? Tepat. Jika kita menerapkan cetak biru kolaborasi open source dan spesialisasi keahlian seperti ini di lingkungan kita sendiri, masalah sampah, pendidikan lokal, atau mitigasi bencana mungkin bisa diselesaikan oleh tangan-tangan komunitas kita sendiri. Pikiran penutup yang luar biasa, provokatif. Ternyata infrastruktur terkuat itu bukan terbuat dari beton, tapi dari jaringan manusia yang terorganisir. Terima kasih sudah ikut menyelam bersama kami hari ini. Semoga penelusuran ini bikin kamu melihat posko mudik di pinggir jalan dengan rasa kagum yang baru. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.